Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ketua, kalau misalkan tiba-tiba nih, ya kita berandai-andai besok, Pak Presiden Republik Indonesia, kamu minggu depan saya angkat jadi Menpora. Misal ini berandai-andai aja atau kapan gitu. Gila, jauh amat. Iya, nggak jauh lah, nggak jauh. Lu kira-kira akan menerima atau... Kita berjumpa lagi di Tonight Show Premier. Gas. Tamu kita sekarang adalah seorang legenda bulu tangkis yang sangat Indonesia. kita hormati ya. Sangat kita banggakan. Sangat kita banggakan dan saya berulang kali kalau ketemu dengan saya di sebuah acara, istrinya selalu berwanti-wanti, Om Vincent tolong dijagain ketua ya omongannya. Takut saya, tapi orangnya memang banyak sekali memberikan input-input buat olahraga terutama bulu tangkis. Siapa dia? Taufik Hidayat! Seger banget ya, lihat ini seger banget ini. Senyum terus. Emang kenapa sih kok istri wanti-wanti harus dijaga tuh emang apa sih yang dia harus dijaga? Pik? Kenapa? Iya, kalau istri wanti-wanti ke Vincent, mulutnya dijaga dong, tolong dijagain. Kira-kira apa sih? Emang kenapa? Nggak tahu. Gua kan selalu dijaga. Dikit-dikit bocor kan ngikutin ini boleh lah. Nah, ini sebenarnya kita udah pernah bahas juga ya soal bulu tangkis di konten YouTube Vincent Desta. Kemarin Desta juga sempat telepon Taufik Hidayat di podcast. Nah sekarang ini bahasan yang lebih sedikit mendalam soalnya kemarin kan belum lama ini soal bendera. Ya, Thomas Cup setelah 19 tahun akhirnya Thomas Cup kembali ke tanah air. Tapi itu yang disayangkan bendera tidak bisa naik ya. Ya. Nah untuk Mas Taufik sendiri ini artinya apa Mas? Hiduplah Indonesia Raya. Itu suatu kebanggaan ya. Ya, tapi nggak ada benderanya. Kita mungkin kalau ditanya salah siapa kan nggak habis-habis ya muter aja gitu nyari kambing hitam. Sih. Ya kan, tapi apa sih yang bisa dilakukan ke depannya, Ketua? Yang pasti gini loh, sebenarnya dari WADA itu simple ya. Karena ini berurusan buat semua negara, bukan Indonesia doang. Ya. Yang mengurusi doping Badan Internasional ya? Iya, WADA itu internasional. Kalau di Indonesia itu LADI. LADI. Gitu loh. Jadi memang, kalau memang dari 1 tahun tuh kita kan ada sampel untuk tes doping kan. Ada berapa banyak, jadi WADA tuh misalkan let's say ada 10 item. Ya udah administrasinya itu A, B, C, D-nya penuhin aja gitu loh. Nah kalau kemarin kan Indonesia nggak terpenuhin itunya lah. Ya. Udah dikasih waktu, hari ini dikasih tahu 1 kali, 2 kali, 3 kali udah disanksi. Dan kebetulan di satu sisi kita bersyukur pas Thomas Cup. Iya. Pas lihat kita kaget gitu kan. Kok nggak ada bendera merah putihnya gitu loh. Iya. Itulah yang jadi pertanyaan gitu kan. Gue juga kaget tuh pas lihat karena gue nggak tahu tuh soal LADI itu jadi hah? Tiba-tiba kok bendera PBSI ya? Iya. Tapi sebetulnya kenapa sih kok acuh gitu? Pik? Jadi kan kemarin juga yang jadi kesel itu kan ada beberapa orang juga bilang yang ini masalah sepele kok bisa diselesaikan. Nggak segampang itu gitu loh. Apalagi udah yang WADA, yang udah tok sanksi gitu loh. Nggak bisa. Apalagi dengan ada kata-kata tambah kesel dong. Ya bisa nanti kita lobby. Lobby hotel. Nggak bisa gitu. Indonesia banget. Maksudnya lobby-lobby itu ada di Indonesia doang gitu. Di luar nggak ada gitu. Karena olahraga ini punya dunia sendiri. Dan pemerintah juga nggak bisa intervensi gitu. Iya. Itu. Jadi nggak ada jalan keluar? Keluar dari sanksi itu? Ada jalan keluar dari itu. Maksudnya yang saya dengar, saya belum pasti ya. Akhirnya Indonesia kena 6 bulan lah. Oh 6 bulan. Ya. Akhirnya kena 6 bulan gitu kan. Setelah kemarin kan dari Kemenpora bentuk tim. Terus dia pergi ke IOC, ke WADA. Dan akhirnya yang memang apa yang mesti dipenuhin itu akhirnya kalau nggak salah ya. Akhirnya 6 bulan gitu. Tapi kan
nggak bisa dicabut begitu juga gitu loh. Karena memang udah sah disanksi gitu. Ini disayangkan banget setelah 19 tahun akhirnya kembali, tapi ya itu dia. Gara-gara masalah itu belum terpenuhi itu akhirnya nggak berkibar itu ya. Iya nggak berarti, dan ini berlaku buat semua event besar, apalagi kalau ada di Indonesia. Bentar lagi kan ada yang namanya yang di Superbike di Mandalika kan. Kan biasanya kalau mulai pertandingan tuh ada lagu Indonesia Raya dan ada bendera gitu. Nah ini nggak ada kan. Nanti juga akan gitu tuh di Superbike ya? Iya nggak boleh. Nggak boleh diadakan juga dong. Iya, selama masih kena sanksi nggak boleh. Jadi kalau udah selesai baru bisa gitu loh. Apalagi kalau misalkan amit-amit jangan sampai lama lagi gitu loh. Maksudnya tahun depan kan ada SEA Games, ada Asian Games juga. Kalau kita nggak bawa yang warnanya merah dan putih itu agak aneh gitu. Tapi kan tenang kan katanya nanti mau di lobi. Ya. Lobi hotel maksudnya. Hotel. Di lobi hotel. Tapi itu kan sebagai yang pernah memenangkan Piala Thomas. Tahun berapa, Pik? Terakhir 2002, terakhir 2002. Setelah itu kita nggak pernah. Nggak pernah yang kemarin itu. 19 tahun itu baru dapat. 19 tahun itu. Wah keren. Tapi benar nggak sih Ketua bahwa olahraga menjadi prioritas sesudah ada hasilnya. Di Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Apakah begitu adanya setelah sukses, setelah menang baru jadi prioritas. Tapi sebelum itu tidak jadi prioritas di negara kita. Bukan tidak jadi prioritas, memang di negara kita ini olahraga memang belum jadi prioritas. Secara dari anggaran juga kita masih sangat minim ya untuk mengembangkan olahraga itu. Dari APBN aja cuman 0,03. 0,03 Iya gitu, jadi bukan prioritas. Dan yang kita butuhkan memang kalau lihat sekarang ini dari pemerintah apresiasi kalau kita berhasil, kita punya prestasi sangat luar biasa lah. Tapi yang kita butuhkan sebelumnya proses dan sesudah si atlet retired gitu loh. Maksudnya apa yang mereka, ya mudah-mudahan kita selalu berdoa yang terbaik lah buat pemerintah bisa lebih atlet itu sejahtera terus kan. Dan mungkin orang kan taunya hanya boleh mungkin tahu Taufik Hidayat gitu. Tapi yang angkatan gue yang lain nggak ada yang tahu juga kan siapa. Nah kemana mereka gitu loh. Iya ya, karena nggak juara. Karena nggak nongol lah gitu. Iya ada juga yang juara gitu. Ada juga yang lain, tapi kan orang nggak tahu kan gitu. Iya. Maksudnya mereka ngapain setelah itu gitu. Iya. Itu itu yang pernah juara, kalau yang nggak pernah juara berarti lebih itu lebih ini lagi. Makanya banyak kita yang ya kasihan lah gitu loh. Sian. Lobby aja, Bro. Lobby hotel, lobby net. Nah, ini pernah kita bahas juga waktu di Malaysia, waktu Asian Games ditawari sejumlah uang yang sangat besar untuk mengalah. Ini diajak ke kamar lo ya? Diajak ke kamar. Diajak kamar diketok. Oh, diketok. Oke, itu ceritain lagi, Ketua. Iya, jadi itu Asian Games 2006 ya. 2006. Jadi final. Itu sebelum final. Semifinal ya? Jadi pas minggu sekarang ini ada bergu. Oke. Bergu. Terus gue 2 kali kalah sama Cina ya, sama Lindan. Habis itu minggu depannya kita ada perorangan. Ada perorangan, akhirnya semifinal lah. Semifinal gue ketemu pemain Malaysia. Pemain Malaysia. Jadi ada satu dari timnya mereka, officialnya mereka datang ya untuk datang tiba-tiba minta nomor telepon ke siapa? Ya ke Reksi. Minta nomor telepon, ya boleh aja kasih. Kirain kan maksudnya buat temennya ya silakan aja gitu kan. Ternyata di situ dia yang ngomong memang boleh nggak kamu kan udah 2 kali kalah sama Lindan kan. Nah ini ada chance gitu, dan kamu juga udah pernah kan juara Asian Games 2002. Dia bilang boleh apa gitu kan. Akhirnya dia nanya gitu kan, kalau di Indonesia tuh kalau misalkan juara Asian Games berapa sih dapatnya gitu kan. Dalam hati, wah ini udah mengarah kemana gitu kan. Dia dengerin terus kan, terus dia bilang, akhirnya dia bilang, boleh nggak kita double or triple daripada
bonusnya lah, bonus di Indonesia gue bilang. Oh ya gitu kan, gue bilang cuma ngomongin, oh iya gue bilang. Akhirnya sempat agak kesel dikit, gimana kalau dia gue bayar, gue bilang. Gitu. Dan akhirnya gue bilang, nggak mau lah gitu loh. Tapi di situ gue nggak mau ribut, dalam arti nanti maksudnya ngerusak fokus karena mau semifinal juga. Akhirnya cuma bilang sama Rexy kan, saya bilang, Kak punya temen lu kacau banget deh, gue bilang. Masa gue mau dibayar gitu kan untuk sampai ngalah di sini, gue bilang. Maksudnya nggak seberapa gitu, sama aja gue jual diri, jual Indonesia gitu kan. Maksudnya nggak worth it lah kayak gitu. Gitu. Akhirnya lo menang? Akhirnya gue ngalahin Malaysia menang di semifinal, pas final juga gue bisa ngalahin Lindan dan juara di 2006 itu. Berarti suap itu memang nyata ya, Pik ya? Ada, tapi kan nggak kelihatan, untuk buktiin juga susah. Tapi memang itu terjadi sama diri gue memang seperti Tapi lo ngobrol nggak sama teman-teman Indonesia, masih pemain-pemain lain gitu, kalau pernah juga mengalami kejadian kayak lo gini ditawari? Ada juga yang ditawarin. Ada yang diterima? Kita nggak munafik, ada juga gitu kan. Ya nggak tahu diterima apa enggaknya. Itu urusannya masing-masing. Masing-masing. Wow, gitu. Tapi ngelihat sepak bola bulu tangkis sekarang, Ketua gimana menurut lo? Bulu tangkis? Ya bulu tangkis lah khususnya. Secara prestasi. Ya kalau bisa dibilang. Di Sudirman kan kemarin kita ya. Ya maksudnya bulu tangkis selalu ada lah ya. Maksudnya untuk event besar kan kemarin terakhir kan Olimpik, abis itu ada Sudirman memang gagal, di Thomas Cup ada gitu. Jadi tapi memang untuk bergu ini, untuk tim event ini nggak semua yang memang menonjol, kayak up and down lah, nggak stabil juga. Tapi yang kejuaraan perorangan juga yang open-opennya apa, kejuaraan apa, open juga ya banyak Ya yang... kemarin setelah itu juga Denmark juga kan banyak yang kalah juga, pada kalah juga. Terus sekarang juga lagi ada apa namanya, ada Prancis, ada French Open juga. Memang kalau dilihat ya itu belum stabil bener gitu loh. Tapi kenapa negara-negara lain tuh sekarang ngejarnya cepet banget ya, Pik ya? Apa penyebabnya? Kan dulu kan kita kalau nggak Indonesia, China sama Malaysia, Denmark, Ya sekarang Korea Selatan. udah merata ya. Kemarin juga di Denmark, Jepang begitu banyak. Terus juga untuk di perorangannya ya. Negara-negara lain juga sekarang single juga kan Denmark kan. Terus dari mana-mana ada. Kenapa Indonesia terlambat? Ya itu kadang masih apa ya? Masih pemikirannya tuh kayak kolot gitu loh. Dulu zaman gini bisa berhasil ngelatih ini gitu loh. Jadi memang kita harus upgrade lah. Cara pola latihannya, ada kan sekarang kalau di olahraga tuh judulnya sport science gitu. Nah sekarang yang ada di Indonesia itu sport science itu, nggak tahu ya, menurut pribadi gue sport science itu cuman judulnya doang, tapi implementasinya nggak sesuai dengan memang itu sport science gitu loh. Lu kenapa nggak mau jadi pelatih, Mas Topik? Wah mendingan ngelatih Vincent aja deh. Wah ini pelatih gue nih. Pelatih apaan? Bulu tangkis. Masih lo main? Kalau bini lu gue latih tenis kemarin. Boleh lah kalau gitu. Ketua, kalau misalkan tiba-tiba nih, ya kita berandai-andai besok Pak Presiden Republik Indonesia, kamu minggu depan saya angkat jadi Menpora. Misal ini berandai-andai aja atau kapan gitu. Gila, jauh amat. Iya, nggak jauh lah, nggak jauh. Lu kira-kira akan menerima atau? Itu amanah. Oh iya. Itu amanah. Iya. Berarti menerima ya? Iya. Hal pertama yang lo lakukan apa, Ketua? Kalau lu misalkan menjadi... Dapat amanah itu? Enggak, maksudnya itu kan skup besar ya. Tapi kalau misalkan kayak di bulu tangkis, misalkan yang kayak skup kecilnya, gue juga kan di kepengurusan ya, maksudnya kayak di Jawa Barat kan gue sebagai wakil untuk di PBSI-nya apa ya. Yang pertama dipelajarin itu kita masuk ke dalam, kita pelajarin cari kekurangan dan kelebihan yang lama-lama yang sudah. Apa sih? Kita maksudnya cari di intern kita sendiri, beresin, baru kita keluar gitu loh. Karena untuk satu jabatan ini ibaratnya kayak tamu gitu loh. Tapi kan yang di bawahnya orang-orang lama kan. Nah, kita harus tahu permasalahannya dulu. Apa? Sebelum mengungkapkan ke
ya ke publik apa ke masyarakat. Jangan udah diangkat di situ merasa jabatannya tinggi, nggak ngerti, tapi ngerasa jabatan tinggi, sok tahu lagi kan. Nah, ujung-ujung kan jadi kok nggak sejalan gitu loh. Ya, Nggak memahami permasalahan. Bukannya nggak mending di orang baru semua aja, Pik? Orang baru semua juga nggak menyelesaikan masalah juga. Belum tentu orang baru juga memahami permasalahan yang ada di dalam. Jadi harus sinkron antara orang lama sama orang baru juga gitu loh. Maksudnya kalau memang ini kan butuh kerja tim kan ya, harus sama-sama lah. Seperti apa ya, ujung-ujungnya ya lobby-lobby lagi kan. Di hotel. Karena nggak menutup kemungkinan. Saya kemarin telepon, Vincent jadi Menteri Peranan Wanita. Saya bilang, wah nggak bisa Pak. Lu kan cowok. Ya nggak apa-apa juga sih. Iya, ya. Wah nggak bisa. Gue mau jadi menteri itu. Hiburan katanya. Nggak ada ya? Tadi ngomongin suap Ketawanya. penyuap. Fake banget. Yuk, gimana? Ngomongin suap penyuap ketua. Itu sebenarnya payung besarnya bandar judi kan. Olahraga kan banyak banget tuh di Bukan cuma di bulu tangkis sebetulnya. Iya, Semua, sama aja kan semuanya. kayak bola kan, sponsor bola kan iya, bet, bla bet bla bla. apalah online semua kan. Tapi iya semua orang juga sebenarnya tahu lah, di semua olahraga pasti ada. Tapi kan kalah itu menang. maksudnya itu kan buat orang yang nonton gitu loh. Ya silakan aja. Tapi jangan sampai pemainnya untuk untuk menerima itulah. Karena ya sama aja itu udah satu udah nggak sportif, kedua juga kok kayaknya jadinya murah banget gitu loh. Nggak ada harga diri lah untuk itu. Integritas. Coba nih, kalau misalnya sekarang lo mau kasih pesan-pesan, ya bukan pesan ya, kayak semacam ya lo kan sebagai senior lah. Iya. Ini pesan buat atlet-atlet muda Indonesia. Dan Silakan, juga Pik. olahraga Indonesia. Buat Koni mungkin. Ini buat atletnya doang. Iya, kita atlet, bayar. atlet. Ini kadang-kadang ya. Dimarahin Bu Ami nih. Ya paling kita tahu lah maksudnya sekarang kalau misalkan lihat khususnya untuk bulu tangkis ya. Kadang kita atlet sekarang enak gitu ya. Maksudnya kayak prize money gede, bonus apa gede. Zaman dulu coba berapa gitu loh. Maksudnya beda. Cuman memang zamannya juga ada beda. Iya. Kedua, ya gue bersyukur kalau gue lahir sekarang belum tentu gue bisa juara seperti ini. Gitu Ya. loh. Jadi memang apalagi yang atlet sekarang udah di pelatnas, udah yang bawa nama Indonesia tuh yang lebih bersyukur di situ. Nggak semua orang bisa dapat latihan di situ bertanding bawa nama Indonesia gitu. Maksudnya di bawah ini masih banyak yang mau di situ. Jadi gunain kesempatan di situ semaksimal mungkin. Apalagi yang namanya tinggal di asrama tuh cuman tinggal tidur, makan, latihan, pertandingan. Semua udah disiapin gitu loh. Beda dengan yang profesional yang sendiri kan. Jadi memang apalagi olahraga ini umurnya nggak panjang. Iya. Jadi apa yang dikasih Tuhan yang terbaik itu, talenta itu manfaatkan sebaik-baiknya gitu loh. Jangan jangan yang udah diberikan yang terbaik disalahgunakan apa dihilangkan kesempatan itu. Karena olahraga nggak panjang, itu aja sih. Itulah, Aku mau jadi atlet ah. udah telat, udah ketuaan. Bisa atlet catur, bisa sampai tua Iya itu. juga, bisa. Bener. Bridge. Iya. Bridge bisa juga. Tapi nggak punya otaknya masalahnya kita begitu. Bisa beli. Kita lu aja kali. Kita lu. Tapi next projectnya, maksudnya next apa yang lo mau buat lagi sih, Fik? Untuk ya apa ya, kan lo kan punya ini pasti, punya mimpi. Masih ada mimpi nggak sih, Fik, untuk olahraga Indonesia? Ya nggak tahu ya khususnya untuk bulu tangkis. Cuman ya susah juga. Ini kayak jalan tol. Hah? Maksudnya ya iya enggak gitu. Kadang di sini nih banyak yang nggak suka juga kalau ngomong. Jadi maksudnya karena ini kan satu kelompok besar gitu loh. Kadang orang nggak terima gitu kan dengan masukannya. Jadi sekarang nih ya udah kalau memang masukannya yang positif diterima syukur, enggak ya udah mau diapain gitu loh. Iya. Yang pasti gua nggak mungkin bicara tentang olahraga yang untuk hal-hal yang negatif lah. Pingin siapapun di situ nggak termasuk gua pengurusnya apa pelatihnya siapa
kasihlah yang terbaik untuk anak-anak ini. Karena kita tahu bulu tangkis ini selalu jadi prioritas di Indonesia ini yang untuk selalu membanggakan Indonesia. Itu aja sih. Wow, terbaik sekali lagi Taufik Hidayat. Ya. Sukses dan sehat terus Ketua. Idola, ya. Main Terima bola kasih. juga jago dia. Oh iya? Oh. Main tenis belum ketahuan ya? Nah, nanti ajakin main tenis. Besok Minggu gua main tenis. Oh. Oke. Botuna melawan Taufik Hidayat. Baiklah kalau gitu ya terima kasih sekali lagi buat Mas Taufik. Terima kasih buat Mayon Music versi hemat ya. Sampai ketemu di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas.